Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, dan semua pemirsa Nusantara TV yang sedang mengikuti ibadah online pada ibadah Minggu hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dalam minggu ini, yaitu dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 hingga ayat 23. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan terjadi lagi bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat-erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Minggu hari ini kita disegarkan oleh firman Tuhan bahwa keselamatan yang dari Allah adalah untuk semua bangsa di dunia ini. Keselamatan yang disediakan oleh Allah disediakan kepada semua suku-suku, sekalipun banyak suku di dunia ini. Tapi keselamatan itu diberikan kepada semua manusia yang hidup di dunia ini. Hal ini menjadikan kita bersuka cita bahwa bukan hanya bangsa Israel saja yang akan diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita semua menjadi bahagian dari umat yang memiliki kesempatan terhadap keselamatan yang disediakan oleh Allah itu. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca ayat sebelumnya di pasal 8 ini, kita akan melihat bahwa keselamatan dari Tuhan difokuskan pertama-tama hanya kepada Israel. Namun di ayat 20 hingga ayat 23, sebagaimana yang sudah diperdengarkan tadi lewat bacaan kepada kita, sangat jelas diajarkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita semua, bahwa keselamatan dan berkat Tuhan diberikan kepada semua bangsa. Artinya kita semua punya kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mau percaya terhadap keselamatan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel dan sekembalinya mereka ke Yerusalem, Zakaria melihat bahwa banyak orang non-Yahudi yang telah percaya menyembah Tuhan serta melakukan Taurat Allah dan juga melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Umat melakukan itu semua karena mengingat banyaknya kebaikan yang telah diperbuat Tuhan kepada nenek moyang mereka.
Zakaria juga melihat bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Semua manusia berharga di hadapan Tuhan. Meskipun realitanya manusia itu diciptakan Tuhan punya banyak perbedaan, punya banyak kelebihan, dan juga ada yang punya banyak kekurangan. Tetapi setiap orang yang menyaksikan kuasa dan kemuliaan Allah layak diterima dan layak disambut dalam persekutuan di dalam Kristus. Ini yang mengajarkan bangsa Israel agar mereka tidak menolak orang-orang yang datang ke Yerusalem yang tidak berlatar belakang Yahudi. Apa tujuannya sehingga umat diajarkan agar terbuka kepada dunia ini? Keterbukaan ini akan melahirkan pengenalan dan pertumbuhan iman bagi siapa saja yang mau datang ke Yerusalem menikmati kebaikan dan kuasa Allah itu. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak dipesankan kepada kita lewat firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini? Yang pertama, kita mau melihat keselamatan yang dari Allah adalah untuk semua bangsa. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih kepada semua yang diciptakannya. Sekali lagi, kasihnya tidak hanya kepada satu bangsa saja. Kasih Tuhan tidak hanya kepada umat Israel saja, tapi kasih Tuhan direncanakan kepada semua bangsa di dunia ini. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa rencana Allah selalu lebih luas, bukan hanya kepada kepentingan satu bangsa saja, bukan hanya kepada satu identitas saja, dan kepada satu agama saja di bumi ini. Tapi rencana Allah mencakup keselamatan atas seluruh dunia ini. Untuk itu amang-inang, bila Tuhan merencanakan dan menawarkan keselamatan itu kepada seluruh umat di dunia ini, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan bahasa, tanpa membeda-bedakan apa yang bisa dipersembahkan oleh umat yang berbeda-beda itu. Maka kita sebagai gereja hendaknya menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, yaitu untuk menarik orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar mereka percaya dan menyembah Allah. Dan kita sebagai gereja tidak boleh menolak siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Yang kedua yang hendak dipesankan oleh firman ini kepada kita, sebagaimana di ayat 21 tadi kita baca, kita diajarkan dan dipesankan oleh firman ini bahwa kesaksian yang hidup membawa banyak orang menyembah Tuhan. Ada hal yang luar biasa tadi yang kita temukan di ayat 21 ini, bahwa bangsa-bangsa datang dan berkumpul bukan dalam hal tentang debat agama, bukan wisata rohani, tapi bangsa-bangsa berkumpul karena kesaksian yang hidup dari orang-orang bahwa Allah setia menyertai umatnya. Orang-orang berkumpul karena kesaksian yang hidup dari orang banyak pada saat itu, bahwa keselamatan yang dari Allah disediakan kepada semua bangsa di dunia ini. Inilah yang menjadikan penduduk bangsa yang berbeda-beda saling mengajak untuk datang mencari Tuhan. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Amang-inang, ayat ini memperlihatkan kepada kita adanya kesadaran dan semangat untuk berjumpa dengan Tuhan sebagai respon atas kekaguman terhadap perbuatan dan karya keselamatan Tuhan. Bila saya boleh bertanya kepada kita, kesaksian apa yang pernah kita utarakan dalam persekutuan di tengah-tengah gereja kita masing-masing? Masihkah kita amang-inang bersaksi
tentang kesetiaan Allah? Masihkah banyaknya kesaksian kita menyaksikan tentang kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kita? Masihkah kesaksian kita semua menyaksikan tentang keselamatan yang dari Tuhan yang disediakan, ditawarkan kepada kita semua? Sebagai gereja, kehadiran kita hendaknya menjadi magnet kepada sekeliling kita. Kehadiran kita untuk menarik orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan juga mereka yang tidak pernah memberi hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai jemaat hendaknya menjadi media untuk mengundang banyak orang menerima dan menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Yang ketiga yang hendak dipesankan kepada kita, bahwa hidup orang percaya membuat orang lain mengambil sikap untuk mengikut Tuhan. Mari kita koreksi perjalanan kehidupan kita selama ini. Status kita sebagai jemaat, kita bertanggung jawab mengajak banyak orang, mengajak orang lain dan orang-orang di sekeliling kita, terutama dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing, agar mereka juga ikut ambil bagian, datang beribadah kepada Tuhan dan untuk memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang telah kita kerjakan selama ini, Amanginam? Pernahkah orang menjadi percaya? Pernahkah orang menjadi rajin ke gereja karena melihat ketekunan kita beribadah? Pernahkah orang menjadi sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan karena kesungguhan kita, sekalipun banyak pergumulan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, tapi iman kita membuktikan kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Pernahkah orang lain mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan karena mengikuti jejak pelayanan kita? Pernahkah orang mempersembahkan dirinya terlibat melayani Tuhan dengan perkumpulan KOR? Atau justru lewat kehadiran kita yang tadinya tetangga kita, jemaat satu gereja kita, sebagai anggota di satu pengumuman KOR, tapi pada akhirnya mereka menarik diri karena tidak senang dengan kehadiran kita. Pernahkah orang dengan kehadiran kita, kerinduan orang lain beribadah menjadi pudar, menjadi malas datang ke gereja hanya karena menghindar agar tidak bertemu dengan kita? Mari kita mengoreksi perjalanan hidup kita selama ini. Hidup kita harus menjadi tanda penyertaan Allah yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang. Kita harus mampu membuat orang lain menentukan keputusannya dan berkata, "Aku ingin ikut bersamamu karena aku telah melihat Tuhan ada dalam hidupmu." Unang gabi maddaw jol maalani hita. Saliling disi ibana. Tumagon audang merminggu. Saliling disi ibana. Tumagon harua rau sian punguan kuri. Tapi biarlah orang menjadi tertarik datang beribadah karena perbuatan kita selaras dengan iman kita. Kita harus mampu membuat orang lain menentukan keputusannya dan komitmennya berkata, "Aku ingin ikut bersamamu karena aku telah melihat Tuhan ada dalam hidupmu." Tuhan memanggil kita, Manginang, menjadi garam dan terang ke tengah-tengah dunia ini. Hendaknya hidup kita semua sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kehadiran kita, hidup kita
perbuatan kita menjadi magnet yang membawa orang lain semakin banyak untuk mengenal, mengikut Tuhan, dan menginginkan keselamatan itu menjadi milik semua orang. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Allah tidak terbatas kepada satu etnis saja, kepada satu suku saja, kepada satu bangsa saja. Keselamatan Allah dinyatakan kepada semua bangsa. Kita sebagai umat dipanggil menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan itu di lingkungan kita masing-masing, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat, sehingga orang lain melihat Allah ada dalam hidup kita. Sehingga orang lain juga memilih untuk mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bukan hanya kepada bangsa Israel saja. Karena melalui salibnya, keselamatan telah terbuka kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Untuk itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya hidup kita menjadi kesaksian yang hidup, yang mampu menarik orang-orang di sekeliling kita untuk percaya dan mengikut Tuhan. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan dan bangsa-bangsa di dunia ini semuanya diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah yang Engkau sediakan bagi kami. Kau menyediakan keselamatan bukan hanya kepada satu bangsa saja, tapi keselamatan yang Engkau berikan bagi kami, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kematian itu. Keselamatan itu terbuka kepada semua manusia. Biarlah Engkau memampukan kami agar kehadiran kami sebagai gereja dan jemaat menarik banyak orang dan membuat orang banyak menentukan keputusannya untuk datang kepadamu. Biarlah lewat iman kami, lewat perbuatan kami, dan lewat apa saja yang boleh kami persembahkan dalam kehidupan kami, mengajak orang banyak untuk ikut dengan kami, karena mereka telah melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ada Tuhan yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kami. Ada Tuhan yang hidup, yang menyediakan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengizinkan kami dalam ibadah kami pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami dalam setiap detik kehidupan kami. Kami selalu rindu untuk datang beribadah kepadamu, mempersembahkan kehidupan kami, juga syukur kami bahwa karena Tuhan saja yang memelihara hidup kami, sehingga kami harus datang mengucap syukur ke hadapan-Mu untuk semua berkat Tuhan yang tak terhitung dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang minggu ini melakukan setiap tugas dan panggilan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami bekerja dengan setulus hati. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberikan buah dari apa yang setiap kami kerjakan. Sehingga semua pekerjaan kami yang seturut dengan kehendak-Mu memberikan buah yang indah. Sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan kami. Dan kebutuhan di tengah-tengah keluarga kami boleh tercukupkan. Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau
yang tetap memelihara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.